Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN reguler periode 96 unit 2A1 yang berada di Dusun Gempolan Trirenggo, Bantul. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pengolahan sampah organik. Metode pengolahan sampah organik terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu menggunakan ember tumpuk, yang kedua pembuatan pupuk kompos, dan yang ketiga menggunakan losida. Selamat menyaksikan. Teknik ember tumpuk dan alat TSF. Yang pertama, cocok digunakan untuk pengolahan sampah skala rumah tangga. Yang kedua, menggunakan ember set atau bisa juga pengembang makanan ukuran 20 kg. Dan yang terakhir, menggunakan tong biru seperti salah satunya tong yang berisi air. Cara pemakaiannya yaitu yang pertama, masukkan buah-buah yang busuk atau buah-buah yang hampir membusuk ke dalam ember tumpuk ini. Lalu lubangi terdiri dari 4 lubang. Kenapa? Supaya lalat dapat berhinggap di lubang-lubang tersebut. Baru bisa dimasukkan sampah-sampah organik seperti sisa-sisa makanan setelah munculnya maggot. Hasil yang diperoleh, yang pertama, pupuk cair dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, larva atau maggot dapat digunakan untuk pakan unggas, ikan, dan reptil. Dan yang terakhir, pupuk padat yang berada di ember atas setelah dikeringkan bisa digunakan untuk pupuk. Selanjutnya yaitu metode pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik dengan menggunakan losida. Losida yaitu singkatan dari lodong sisa dapur. Nah, untuk pengaplikasian losida ini kita memerlukan pipa yang panjangnya sekitar 120 cm. Kemudian kita menggunakan sampah organik seperti sisa buah, sisa sayuran, daun-daunan, dan yang lainnya. Nah, kemudian cara menggunakan losida ini yaitu dengan cara melubangi sekitar 20-30 cm di bagian ujung pipa. Kemudian ketika menggunakannya, kita gali lubang di tanah, yaitu jaraknya sama seperti jarak lubang. Ketika kita menggunakan 20 cm, maka kita menggali tanahnya juga 20 cm. Kemudian setelah digali, masukkan pipa yang terdapat lubangnya ke dalam tanah. Kemudian di atas sini ada tutup dari losida. Tutup ini dibuka, kemudian dimasukkan sampah-sampah organik tadi seperti daun-daunan, sisa sayur, sisa buah. Kemudian ditutup. Setelah itu kita hanya menunggu 2 minggu. Kemudian pupuk kompos siap untuk digunakan. Caranya yaitu angkat lubang pipa paralon, kemudian diambillah pupuk kompos. Inovasi sederhana ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengolahan sampah organik secara mandiri yang sumbernya berasal dari rumah tangga. Selanjutnya kita akan membuat pupuk kompos dari sampah organik. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat yang diperlukan, yang pertama ada komposter. Komposter dapat berupa pot atau juga bisa dengan ember yang sudah diberi lubang di bawahnya. Kemudian dibutuhkan juga tutup untuk menutup komposter. Bisa berupa nampan plastik seperti ini. Kemudian untuk bahan-bahan yang diperlukan terdapat 2 bahan, yaitu sampah coklat dan juga sampah hijau. Sampah coklat merupakan sampah organik kering yang tidak berbau. Dapat berupa sampah daun kering, sampah kertas, jerami, atau tanah. Kemudian untuk sampah hijau merupakan sampah yang mudah membusuk, yang berfungsi sebagai makanan mikroorganisme yang berperan penting dalam pembuatan pupuk kompos. Kemudian sampah hijau ini dapat berupa sampah sayur, buah, kulit telur, atau sampah dapur lainnya. Untuk langkah pembuatan pupuk kompos, yang pertama
Masukkan sampah coklat ke dalam komposter. Di sini saya menggunakan tanah dan daun kering sebagai sampah coklatnya. Setelah sampah coklat dimasukkan ke dalam komposter, tahap selanjutnya adalah memasukkan sampah hijau yang telah dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil ke dalam komposter. Sampah hijau perlu dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil dikarenakan semakin kecil ukurannya, maka akan semakin cepat ia terurai. Pastikan lapisan paling bawah dan lapisan paling atas komposter merupakan sampah coklat dengan menggunakan metode layering, di mana lapisan komposter adalah sampah coklat, sampah hijau, sampah coklat, sampah hijau, dan sampah coklat sebagai lapisan yang paling atas. Sampah coklat harus lebih banyak daripada sampah hijau dengan perbandingan kurang lebih 2:1. Hal ini dikarenakan untuk mencegah timbulnya bau yang kurang sedap yang dapat mengundang perhatian serangga yang tidak diinginkan. Setelah komposter telah terisi penuh dengan sampah coklat sebagai lapisan paling atas, komposter dapat diletakkan di atas tanah dan dapat ditutup untuk mencegah terjadinya kontaminan, bahan yang tidak diinginkan, dan agar tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah komposter ditutup, dapat ditunggu sampai beberapa minggu atau bulan sampai seluruh bahan di dalamnya sudah terurai dengan sempurna. Barulah setelah itu pupuk kompos dapat digunakan. Oke, begitulah penjelasan dari kami tentang metode pengolahan sampah organik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.